Hi guys, welcome back on LIA Broadcasting Cooperation. As usual with me Adele, who will accompany you guys in the next 5 minutes. By the way, today I'm going to talk about vaping. And for all of you who are curious about vape, just take a look at this one. On this segment, we will tell you about a thing that has become a trending topic over the world. What is that? Yeah, it's electronic cigarette. Who knows? Electronic cigarette has become a trending topic over the world. They call it as vaping. Nowadays, vape has started to attack cigarette. It means many smokers have moved to become vapers. But why? What's the reason for them to become vapers? Some of smokers think that vaping is a solution for them to quit from their bad habit. Let us hear a bit from some vapers about their change from smokers to become vapers. Check it out. Perokok berat, satu hari bisa 2 pack Marlboro. Iya. Merokok. Iya. Perokok berat banget. Parah. Super. Berat banget. Perokok habis, parah. Awal mulanya sih dari teman, ngeliat teman pada vaping apa segala macam, kok kayaknya menarik segala macam. Terus research kiri kanan internet apa segala, dan kayaknya lebih bagus ini. Dan akhirnya saya coba dan ternyata memang lebih enak. Alasannya karena mungkin buat kesehatan juga, karena buat saya ngerokok sesek juga, napas sesek dan bau segala macam. Terus jadi saya pindah karena masalah kesehatan sih sebenarnya. Alasannya yang paling utama punya anak, Mbak. Jadi punya anak, terus di rumah kalau ngerokok kan nggak enak ya, takutnya kehirup sama anak sendiri. Ya udah akhirnya beralih ke vaping waktu itu. Cuman masih 50-50 lah. Kadang kalau lagi di luar rumah masih ngerokok, cuman sekarang udah stop. Awalnya pelarian dari rokok. Kita mau berhenti rokok, terus udah gitu coba-coba vaping. Kan aku juga ada asma. Ternyata nggak ngaruh ke asma aku. Makanya cocok. Udah 3 bulan aku fix nggak ngerokok. Kalau aku sih pengennya karena demen main futsal. Kalau ngerokok tuh rasanya bengek banget kan, kayak napas. Tapi pas nge-vape udah sama sekali udah hilang. Beralih ke vape, selain dari ngelihat keren-kerenannya karena vape tricks yang bisa bikin bulat-bulat, banyak bulat masukin bulat lagi gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udah deh, gue sambil nge-vape pelan-pelan gue beralih dari rokok. Memang agak ribet kalau misalkan kan habit ya. Habit, akhirnya gue ngerokok, gue coba pindah ke vape dengan rasa yang gue suka. Akhirnya ya udah, punya pengaruhnya tuh gue nggak bau rokok. Sebenarnya awalnya untuk berhenti ngerokok. Terus udah gitu saya coba, ternyata emang pada saat dulu ngerokok, pada saat kita bangun tidur kan rasanya nggak enak ya di sini gitu ya, kayak serak-serak gitu, kayak pengen batuk gitu, ada reaknya gitu. Setelah vaping nggak ada. Itu sebenarnya udah tanda yang baik. Habis itu saya terusin makin sini ya, hidupnya makin enak. Alright, we have been seeing people's opinions about vape. By the way, talking about the health, I have an opinion from a doctor about vape. Here we go. Dari sudut pandang kedokteran, vaping itu dikenal sebagai nicotine replacement therapy. Ya, jadi dia suatu alat untuk mentransfer nikotin pengganti rokok. Sekarang ini mulai tuh bermunculan penelitian-penelitian yang cukup banyak, saya rasa kayak tiap hari tuh makin banyak hasil penelitian mengenai vaping, baik itu dia dampak jangka pendek, dampak jangka panjang, dan juga sebenarnya kandungannya tuh apa sih, kandungan dari liquidnya atau juice-nya elektronik, e-liquid atau juice-nya itu kandungannya seperti apa, apakah dia akan bereaksi setelah dia mengalami pemanasan, apa reaksinya tuh saya rasa sekarang sudah mulai menjamur, sudah mulai banyak. Tapi memang untuk menentukan, mengambil keputusan apakah vaping ini berbahaya atau tidak, itu saya rasa cukup sulit. Yang pasti kalau mau saya kasih pesan buat
kasih pesan buat para vapers atau yang pengguna personal vaporizer, yang pasti harus responsible aja. Mau dibilang bahaya, saya rasa belum bisa bilang bahaya. Mau bilang aman pun masih hanya kita rasakan bahwa saya rasanya mendingan nih dengan saya vaping dibandingkan saya merokok, seperti itu. We have heard an explanation from a doctor, and next we will hear information from Tar Free Foundation about vape and their efforts to help smokers quit smoking. Tar free itu bebas dari tar artinya dalam bahasa Indonesianya. Tar itu adalah racun yang tiap hari dikonsumsi oleh orang Indonesia, harganya murah, tapi impactnya tuh sangat luar biasa jelek. Berjutaan orang sudah meninggal dan sangat membuat beberapa orang jadi kaya raya gara-gara itu. Tar itu adalah rokok. Tar Free Indonesia itu tujuannya adalah kita mau membantu rokok untuk bebas dari rokok. Tapi kita bukan anti rokok. Kita anti terhadap dampak negatif rokok. Berhenti rokok itu adalah big project untuk seorang perokok, apalagi perokok berat. Milestone yang pertama itu adalah untuk kita bisa berhenti rokok, kita berhenti dulu dari racunnya. Sekarang ada teknologi yang bisa memisahkan antara nikotin dan tar. Jadi yang bisa membuat perokok itu tetap mendapatkan nikotin, tapi tidak mendapatkan tar. Yaitu teknologinya ada nikotin pads, ada nikotin inhaler, ada nikotin gums, dan ada vaporizer. Saya benar-benar nggak ngerti kenapa kalau misalnya tiba-tiba vaping itu dilarang segala macam, apalagi tanpa penelitian ilmiah yang cukup gitu ya. Itu nggak masuk akal buat saya. Jadi namanya addiction itu ada dua, physical addiction sama psychological addiction. Physical addiction itu tentang nikotin, tapi psychologicalnya itu adalah yang kayak gitu tuh, kangen, ngebul segala macam tuh kangen. Jadi kenapa vaporizer itu mesti dipertahankan adalah karena itu. Vaporizer itu adalah satu-satunya solusi di mana orang yang tadinya ngerokok itu bisa berhenti dari dampak negatifnya tanpa mesti kehilangan ritualnya. Gitu loh. Dengan kayak begitu kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang.